Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Rahasia balik modal dengan dividen, investasi saham low risk. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu hal sederhana yang sering dilupakan pelaku pasar modal pada umumnya, yaitu saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Artinya, jika perusahaan punya kinerja yang baik, bukti kepemilikan kita menjadi lebih berharga, begitu juga sebaliknya. Perusahaan yang terus tumbuh secara kinerja cenderung akan membagi dividen yang lebih besar setiap tahun, sekalipun dengan payout ratio yang sama. Nah, pada video ini saya mau sharing rahasia kecil yang digunakan oleh investor untuk membuat resiko investasi saham menjadi lebih rendah, yaitu dengan mengandalkan dividen. Oh ya, seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, saya mau sampaikan bahwa semua saham yang disebutkan bukanlah rekomendasi dan resiko kerugian investasi itu selalu ada. Untuk itu, bijaklah membeli saham dan ingat bahwa resiko itu Andalah yang harus menanggungnya. Sebagai informasi, untuk beberapa data yang ditampilkan, Mimin melakukan penginputan secara manual berdasarkan angka dari berbagai sumber. Untuk itu, penyajian data ini tidak lepas dari human error ataupun kesalahan penginputan, sehingga sebaiknya Anda melakukan cross-check kembali. Semua data yang disajikan sudah disesuaikan dengan stock split yang dilakukan perusahaan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama ADMF. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp3.504,50. Sekarang mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. ADMF pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp2.885 di bulan Februari 2016. Sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp6.750 di bulan Desember 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 51,92% jika membeli di harga tertinggi dan sampai 121,47% jika membeli di harga terendah. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 8.325. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 sekitar di angka 23% sampai 189%. Kedua, ADRO. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp348,58. Sekarang mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. ADRO pernah mencapai harga saham terendah sebesar 437 di bulan Januari 2016, sedangkan untuk harga tertingginya yang pernah dicapai adalah 1.770 di bulan Desember 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 19,69% jika membeli di harga tertinggi sampai 79,77% jika membeli di harga terendah. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 1.210. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 berkisar di angka minus 32% sampai 177%. Saham ketiga PTBA. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp1.099,66. Sekarang mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. PTBA pernah mencapai harga saham terendah sebanyak 830 di bulan Januari 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 2.750 di bulan November 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 39,99% jika membeli di harga tertinggi sampai 132,49% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 2.540. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 berkisar di angka minus 8% sampai 206%. Saham keempat, ITMG.
Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp1.824,73. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. ITMG pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp4.675 di bulan Februari 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp18.350 di bulan November 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 53,54% jika membeli di harga tertinggi sampai 210,15% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 12.550. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 ini berkisar di angka minus 32% sampai 168%. Saham kelima, BJTM. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp224,55. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. BJTM pernah mencapai harga saham terendah sebesar 404 di bulan Februari 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 720 di bulan Agustus 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 31,19% jika membeli di harga tertinggi sampai 55,58% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 810. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 ini berkisar di angka 13% sampai 100%. Saham keenam, BBRI. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp554,12. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. BBRI pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp1.905 di bulan Mei 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp2.590 di bulan November 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 21,39% jika membeli di harga tertinggi sampai 29,09% jika membeli di harga terendah. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 4.280. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 ini berkisar di angka 65% sampai 125%. Saham ketujuh, BMRI. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp1.057,43. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. BMRI pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp4.320 di bulan Mei 2016. Sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp5.975 di bulan Agustus 2016. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 17,70% jika membeli di harga tertinggi sampai 24,48% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 6.250. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi saham ini di tahun 2016 berkisar di angka 5% sampai 45%. Ketujuh, TLKM atau Telkom. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp716,89. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. TLKM pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp3.045 di bulan Januari 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp4.570 di bulan Agustus 2016.
Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 15,69% jika membeli di harga tertinggi sampai 23,54% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 3.390. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 ini berkisar di angka minus 26% sampai 11%. Saham ke-9 SIDO. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp106. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. SIDO pernah mencapai harga saham terendah sebanyak 246 di bulan Juli 2017, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 310 di bulan Juli 2017 juga. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 34,19% jika membeli di harga tertinggi sampai 43,09% jika membeli di harga terendah. Kemudian mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka 790. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 berkisar di angka 155% sampai 221%. Ke-10, ASI. Ini merupakan rekapan dividen per share selama 5 tahun terakhir. Jika ditotal, dari tahun 2016 sampai 2020, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp921,13. Sekarang, mari kita bandingkan total dividen dengan harga saham 5 tahun yang lalu. ASI pernah mencapai harga saham terendah sebesar Rp5.700 di bulan Januari 2016, sedangkan untuk harga tertinggi yang pernah dicapai adalah Rp8.875 di bulan September. Apabila membandingkan total dividen yang dibagi selama 5 tahun dengan harga sahamnya, maka range balik modal saham ini berkisar di angka 10,38% jika membeli di harga tertinggi sampai 16,16% jika membeli di harga terendah. Kemudian, mari kita bandingkan dari sisi capital gain-nya dengan menggunakan harga saham di angka Rp5.350. Itu berarti floating profit atau loss yang diperoleh dari investasi di tahun 2016 ini berkisar di angka minus 40% sampai minus 6%. Setelah melihat beberapa informasi yang disajikan, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat kita lihat. Pertama, dengan membeli perusahaan yang rutin membagi dividen setiap tahun, setidaknya modal investasi kita kembali secara perlahan-lahan. Bahkan, saham-saham seperti ADMF, PTBA, dan ITMG membuka peluang bagi mereka yang membeli saham tersebut di tahun 2016 untuk balik modal yang sudah lebih dari 100%. Kedua, dari 10 saham yang dijadikan sampel, terdapat 4 saham yang masih menghasilkan kinerja minus selama 5 tahun apabila pada tahun 2016 Anda membelinya di harga tertinggi, yaitu ADRO, ITMG, Telkom, dan ASI. Ketiga, jika Anda tidak ingin terlalu pusing dengan pergerakan harga harian, mungkin metode dividen investing menjadi pilihan yang menarik. Keempat, capital gain dan dividen merupakan dua keunggulan saham yang saling melengkapi. Ada orang yang fokus ke capital gain, namun ada juga yang fokus ke dividen. Tidak ada yang salah dan benar karena asalkan bisa menghasilkan pertumbuhan yang optimal setiap tahun, itulah metode terbaik yang bisa Anda gunakan. Sebagai informasi, beberapa saham yang dibahas tadi merupakan saham-saham yang dibahas pada e-book Analysis Report Triwulan 4. Apabila kamu membutuhkan informasi mendetail mengenai fundamental, kinerja keuangan, dan valuasi terkini dari beberapa saham tadi, mungkin e-book tersebut bisa membantu. Demikian informasi pada video ini, semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan,
beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Thank you.